Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu kepada Ibu Gembala kami persilahkan maju ke depan untuk pimpin di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, merendahkan setiap hati kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin dalam langkah kehidupan kami pada sepanjang malam hari, Engkau yang sudah menyertai dalam istirahat kami, dan pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, di mana sebentar kami akan bersama-sama untuk beribadah ya Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan setiap hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah sebelum kami datang di hadapan Tuhan, Engkau akan sucikan segenap kehidupan kami. Tuhan akan basuh setiap hati kami ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni segala kekurangan kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah mempersiapkan setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sudah menaruh harapan yang baru atas setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Allah, pelayanan kami boleh menjadikan berkat yang indah untuk setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, singkirkan, halaukan dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu dalam jalannya ibadah. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami bersama-sama berdoa bersehati, menyerahkan segala kuasa kegelapan, roh jahat yang akan mengganggu dalam jalannya ibadah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Kau akan usir keluar dari ruangan ini, dari setiap hati dan pemikiran kami. Sehingga pagi hari ini Bapa, mata hati kami hanya tertuju kepada Tuhan, dan kami siap untuk diberkati akan segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kalau firman Tuhan mengatakan, di saat kita datang menyembah Tuhan, Roh Allah itu akan bekerja. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Kita akan bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita katakan kembali, saat ku menyembah-Mu,
saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah sekali lagi, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita sembah Dia, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami memuji-muji nama-Mu. Inilah hidup kami, haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Roh Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Saat ini kita juga akan bawa puji-pujian kita. Kita akan katakan kepada Tuhan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Pujian ke dalam rumah Tuhan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan.
pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Katakan pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku, pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilah selalu, selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau Allah itu baik di dalam kehidupan kita, memang tepat seperti apa yang kita sampaikan dalam pujian tadi. Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Kita katakan Yesus engkau baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan,
kesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Katakan hosana, hosana, hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi, bagi Yesus, Yesus Tuhanku. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah mengurapi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menyanyikan puji-pujian kami. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu. Sungguh Tuhan, ini karena kasih-Mu yang luar biasa telah berlaku atas kehidupan kami. Olehnya Tuhan, pada pagi hari ini sungguh dengan limpah ucapan syukur kami Tuhan saat pagi hari ini siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa mengurapi setiap kami sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan urapi setiap kami, layakkan kami, mampukan kami Tuhan untuk boleh hati kami Engkau bentuk. Biar kami semua Tuhan boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan hati terbuka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah taburi hati kami dengan benih-benih firman-Mu. Sehingga firman itu boleh tumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu yang dari surga. Urapi dengan kuasa darah-Mu sendiri ya Tuhan. Sehingga firman yang tertabur bukan dari hamba-Mu tetapi Engkau yang berkenan berbicara secara pribadi pada setiap kami pribadi Tuhan. Tuhan tolong kami dari pertengahan ibadah kami hingga akhirnya Roh Allah sendiri yang beracara atas kami. Roh Allah sendiri yang Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kami. Mari Bapa, Engkau hadir dan berfirman kepada kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali ya secara online. Walaupun pagi hari ini kita belum dapat bertatap muka dalam ibadah kita seperti biasa di hari Minggu ya, sesuai dengan amanat dari Bapak Gubernur ya.
untuk tidak keluar rumah tanggal 6 dan tanggal 7 ya. Oleh sebab itu biarlah walaupun kita mungkin menikmati ibadah secara online tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam kita beribadah. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Dia. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Kita mau belajar dari hati yang penuh dengan dedikasi, nasihat, dan kasih. Mari kita akan buka Alkitab kita. Dalam Yosua pasal 24 ayat 12 sampai 16. Yosua pasal 24 ayat 12 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Yosua. Ya. Kita perhatikan di dalam Yosua pasal 23 dan 24. Di sana kita bisa melihat, menggambarkan dari apa yang disampaikan ataupun bisa dikatakan menggambarkan dari pidatonya gitu ya, perpisahan sang pemimpin di hadapan umat Israel. Apa yang disampaikan itu mengandung kekayaan rohani yang sangat bermanfaat bagi umat Israel. Lalu saudaraku, bagaimana respon mereka saat itu? Apa saja yang disampaikan oleh Yosua? Yosua di sana menunjukkan adanya harapan-harapannya terhadap bangsa Israel. Apa yang menjadi harapan dari Yosua yang ditunjukkan kepada bangsa Israel? Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Yosua menunjukkan harapannya terhadap bangsa Israel. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, hatinya dipenuhi dedikasi. Hatinya dipenuhi dengan dedikasi. Orang yang memiliki dedikasi itu adalah orang yang rela. Rela apa? Rela mengorbankan. Mengorbankan apa? Mengorbankan baik itu tenaga, baik mengorbankan pikiran, baik bisa dikatakan mengorbankan waktu demi mencapai suatu tujuan yang mulia tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, Yosua kalau kita perhatikan ya, dari sejak mudanya dia ini telah mendedikasikan hidupnya. Mendedikasikan hidupnya untuk apa? Untuk mengasihi Allah,
dan taat kepada Tuhan Allahnya. Ya. Jadi sepanjang hidupnya kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yosua. Yosua mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan Allah dan juga untuk umat Israel. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, Yosua dia tidak pernah dikatakan menyusahkan bangsanya, menyusahkan bangsa Israel. Tetapi saudaraku, ia selalu siap melakukan segala rencana Allah bagi kepentingan orang Israel, bagi kepentingan bangsa Israel. Ia menunjukkan rahasia menjadi bangsa yang diberkati itu bagaimana, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Ada rahasia-rahasia yang terletak ketika mereka taat kepada Tuhan, taat secara total kepada Tuhan Allahnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana seorang Yosua mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan yang mulia kepada bangsa Israel. Lalu yang kedua, hatinya dipenuhi dengan nasihat-nasihat. Yosua dia menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang Israel. Nasihatnya apa? Supaya mereka tetap mengasihi Tuhan Allah mereka. Allah yang telah memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Supaya bangsa Israel ini dia tidak lupa kepada Tuhan Allahnya yang mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari nasihat-nasihatnya, kalau kita perhatikan nasihat daripada Yosua, itu nasihat yang bersandar kepada Allah. Dengan nasihat yang bersandar kepada Allah, dengan cara menghindari beberapa larangan-larangan yang ada. Yosua sempat menasehatkan kepada bangsa Israel dengan adanya larangan-larangan yang ada. Sehingga bangsa Israel ini mereka boleh menjadi bangsa yang taat kepada Allah yang sudah memimpin mereka masuk kepada tanah Kanaan itu. Ya. Jadi ada hal-hal yang dinasehatkan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Beberapa hal, larangan-larangan yang ada. Salah satunya tidak bercampur baur dengan orang-orang kafir, ya. Juga tidak berpautan dengan mereka-mereka. Lagi Bapak Ibu Saudaraku, tidak saling kawin dengan mereka, ya. Ini adalah merupakan nasihat daripada Yosua supaya orang-orang Israel itu mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Karena Bapak Ibu Saudaraku, pelanggaran terhadap perintah itu akan menimbulkan akibat di dalamnya, ya. Akibat Bapak Ibu Saudaraku, kalau mereka melanggar segala ketetapan yang ada, maka yang terjadi Allah tidak menjadi perisai mereka. Dalam arti kata lain Bapak Ibu Saudaraku, kalau Allah tidak menjadi perisai bagi mereka, berarti Allah tidak membentengi kehidupan bangsa Israel. Allah lepas tangan kepada bangsa Israel. Bahkan mereka akan menjadi bangsa yang menderita. Dengan kata lain apa saudaraku, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, mereka akan menjadi bangsa yang ditindas, mereka akan menjadi bangsa yang dijajah. Oleh sebab itu bagaimana Yosua yang mempunyai hatinya dipenuhi dengan nasihat-nasihat yang ada, supaya bangsa Israel mereka menjadi bangsa yang taat kepada perintah Allah.
Yang ketiga, hatinya dipenuhi dengan kasih. Hatinya dipenuhi dengan kasih. Saat Yosua sudah mencapai pada usia, dikatakan mungkin usia yang senja, ya. Yosua dia tetap terus mengarahkan hatinya kepada umat Tuhan. Mengarahkan umat Tuhan. Supaya umat Tuhan itu selalu berharap, ya, mengharapkan kepada umat Tuhan. Supaya umat Tuhan itu selalu setia kepada Tuhan Allahnya. Bahkan di dalam ayat yang ke-14 sampai 16 di sana dikatakan, saya akan ulangi, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-16. Lalu bangsa itu menjawab apa? Jauhkanlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ya, bangsa ini mengatakan, jauhkanlah kepada kami untuk meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Allah lain. Dijauhkan seperti itu. Lah itulah Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana hati daripada Yosua, hati yang dipenuhi dengan kasih. Ya, bahkan di dalam firman Tuhan juga dikatakan bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu adalah yang terbesar di antara iman dan apa? Pengharapan. Yosua karena dia mengasihi mereka, mengasihi bangsa Israel, maka Yosua mengharapkan supaya mereka bangsa Israel setia kepada Allah Israel, ya. Setia kepada Allah Israel. Dan yang terakhir, hatinya dipenuhi dengan iman. Kita perhatikan bagaimana Yosua meninggalkan iman. Yosua telah meninggalkan teladan iman bagi bangsa Israel. Yosua dia setia kepada Tuhan. Bahkan dari masa mudanya sampai lanjut usianya, Yosua adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, iman yang murni itu adalah benteng pertahanan terhadap serangan apapun. Amin. Ya. Iman yang murni itu adalah merupakan pertahanan terhadap serangan apapun itu yang menyerang kehidupan kita. Baik itu serangan musuh yang menyerang kehidupan kita. Dan ketaatan pada firman Allah itu adalah kunci kemenangan terhadap segala godaan dan tantangan yang ada di dunia ini. Karena Bapak Ibu Saudaraku, Tuhanlah yang membawa setiap kita masuk ke tanah Kanaan. Tuhanlah yang membawa mereka bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ketika mereka berlaku taat kepada Tuhan, mereka berlaku setia kepada Tuhan. Ya, taat melakukan firman Allah. Maka mereka pun akan masuk dibawa oleh Tuhan sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, orang yang tidak taat, mereka yang tidak taat dan tunduk melakukan firman Allah, seperti yang Yosua nasihatkan kepada bangsa Israel, saudaraku, ya. Tuhan sudah membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tetapi ternyata mereka nggak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya Yosua sudah menasehati bangsa Israel
supaya taat, tunduk kepada firman Allah, agar hidup mereka, agar mereka berhasil dalam aspek kehidupan apapun, berhasil dalam aspek rohani mereka, berhasil di dalam jasmani mereka. Namun Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel mereka tidak peduli dengan nasihat daripada Yosua. Mereka beresiko, mengalami resiko. Apa resiko yang dihadapi oleh bangsa Israel? Seperti yang saya katakan di atas tadi, saudaraku. Resiko yang dihadapi, mereka akan menjadi bangsa yang ditindas oleh bangsa lain. Ya. Orang yang ditindas itu gak enak, saudara. Apalagi yang menindas bangsa lain tidak enak, saudara. Ini adalah merupakan hal yang sangat tragis sekali yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan kegagalan bangsa Israel dalam menaati perintah Allah, itu bukanlah kegagalan Yosua sebagai pemimpin rohaninya. Karena banyak hal yang sudah disampaikan Yosua kepada bangsa Israel, ya. Tapi mereka sendirilah yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka harus rela menanggung akibatnya. Orang yang tidak taat, mereka harus menanggung akibatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kegagalan rohani dari bangsa Israel ini dapat mengingatkan kita semua sebagai Israel rohani saat ini. Ya. Untuk kita bisa memperhatikan setiap nasihat firman Allah yang disampaikan. Amin. Ya, perhatikan apa yang firman Allah sampaikan, perhatikan. Kita sebagai gereja-gereja Israel saat ini, rohani, ya, Israel rohani saat ini, mari biarlah kita mau menjadi terang dan garam dunia yang ada. Setiap teguran firman Allah, firman disampaikan, nasihat yang disampaikan, mari kita mau terima dengan hati yang penuh lapang dada. Amin. Ya. Minggu kemarin kalau saya sampaikan Bapak Ibu Saudaraku, orang yang ditegur kuwi biasanya enggak suka gitu ya. Orang kalau ditegur enggak suka, apalagi orang kalau dinasehati Bapak Ibu Saudara. Orang kalau dinasehati itu kebanyakan enggak suka Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang ada, apa yang sudah Yosua sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, dan ini jugalah yang datang kepada setiap kita semua. Amin. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Allah, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Ya, saya tadi katakan ketika kita taat melakukan firman Allah, itu adalah kunci kemenangan terhadap kita semua. Kunci kemenangan saat kita mengalami setiap tantangan persoalan kehidupan yang ada. Oleh sebab itu, pagi hari ini mungkin firman Allah tidak panjang saya sampaikan, tapi biarlah lewat firman Allah yang sangat singkat ini boleh menjadikan kekuatan iman kita, menjadikan berkat bagi setiap kita semua, ya. Dengan keadaan saat ini, situasi saat ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari jadikanlah firman Allah itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap mampu kuat bertahan, menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan dalam menghadapi setiap apapun itu. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan, dan biarlah boleh menjadi berkat yang indah bagi setiap kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya.
Katakan bersama-sama, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap Tuhan abadi. tetap abadi. Amin. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kalau Yosua sudah memberikan nasihatnya karena kasihnya, karena mempunyai dedikasi yang tinggi untuk satu maksud dan tujuan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang taat kepada Tuhan Allah. Demikian juga saat malam pagi hari ini, firman ini juga datang pada setiap kita semua. Firman ini boleh menjadi nasihat bagi setiap kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, maka kita yakin bahwa kita akan mencapai kepada sebuah kemenangan. Menang dalam menghadapi apapun itu, menang dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ada. Pagi hari ini, bagi setiap kita yang ada, mungkin saat ini kita sedang dilanda dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Kita sedang menghadapi tantangan kehidupan yang ada, baik itu tantangan dalam hal perekonomian, pekerjaan, rumah tangga, kehidupan dalam kesehatan kita. Tetapi yakinlah, ketika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, maka disitulah kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menang dalam menghadapi apapun itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita, Dialah yang menjaga kehidupan kita. Dan Tuhan, Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang selalu berharap, bersandar dan taat melakukan kebenaran firman-Nya. Musim akan selalu berganti, musim akan Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan
Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan menolongku. Tuhanlah yang selalu menolong kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. 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 Katakan sekali lagi. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, peliharaku. Seumur hidupku. Kami imani Tuhan, kami yakini Tuhan, dan kami terlalu percayakan kuasa-Mu, kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa itu. Walaupun musim akan selalu berganti di dalam kehidupan kami, walaupun tantangan, masalah, persoalan silih berganti kami hadapi ya Tuhan, tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang tetap abadi. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Engkau yang sanggup menolong kami. Bahkan Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan yang tidak pernah jauh dari hidup kami. Tetapi Engkau Allah yang senantiasa menjadi pembela dan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk kami taat melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami dapat melakukan firman Allah itu, segala kekhawatiran kami, segala kesedihan kami, segala kesusahan kami, segala sakit penyakit kami boleh lewati itu semua oleh karena kekuatan dari Tuhan, oleh karena kemenangan itu ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan, mungkin hamba-Mu masih banyak kekurangan di dalam menyampaikannya, tetapi biarlah Roh Allah sendiri yang akan menyempurnakan dalam setiap hati kami, sehingga firman Allah itu boleh berakar, boleh bertumbuh, boleh berbuah-buah dan menghasilkan buah yang lebat. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya setiap kami yang sudah mengikuti ibadah secara online ini Bapa, Engkau sudah memberkati setiap kami. Berkat-berkat Tuhan boleh nyata tinggal atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini.
Bahkan Engkau akan memakai lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Engkau akan tambahkan dengan urapan yang baru di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati dengan keadaan yang ada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami hanya dapat berseru mengadu di hadapan Allah. Karena kami tahu Tuhan bahwa semua ini atas seizin daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, jangan biarkan keadaan situasi yang ada ini berlama-lama harus dihadapi oleh bangsa, negara dan masyarakat yang ada, khususnya di Indonesia ini Bapa. Tetapi kiranya Engkau akan pulihkan bangsa negara kami ini Tuhan, sehingga kami yang berdiam di dalamnya, kami pun boleh merasa diberkati, merasa damai, hidup sentosa, ada sukacita itu senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memakai para pemimpin bangsa negara kami Tuhan. Mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut kepada Tuhan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menjalankan roda pemerintahan dengan rasa tanggung jawab yang besar itu. Mereka boleh kerjakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua doa kami, ibadah ini kami akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau angkat tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.